Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Setianto, Ketua RW 4 Banyurip Kidul, Kelurahan Banyurip. 2020, nah ini kurang 3 bulan menjelang akhir masa jabatan. Insya Allah kalau dipercaya kembali oleh seluruh warga, saya siap. Awal saya kerja pengabdian ke warga RW 4 ini yang pertama tahun 2020 itu belum ada COVID. Setelah bulan Maret ini COVID naiknya luar biasa, gitu. Nah itu berbarengan dengan anak saya juga KKN di sini waktu itu, si Ramadhani ini. Itu ada anunya itu apa? Nah itu ada itu kenang-kenangan. Nah, seperti itu sehingga bisa terlaksana walaupun kondisinya COVID. Nah, di situ ada program yang namanya dari puskesmas turun ke kelurahan, kemudian disampaikan ke saya untuk protokol kesehatan. Ini flashback ke belakang ya, seperti itu ya. Nah, mulai awal kan. Iya. Seiring berjalannya waktu, kami juga disibukkan dengan yang namanya vaksin 1, vaksin 2, booster dan lain-lain sehingga sekarang mengena ke balita. Dalam artian mengena ke balita ini harus juga vaksin. Setelah dari tokoh masyarakat, pelayan masyarakat, kemudian turun ke warga, setelah itu lansia, sekarang ke balita-balita harus vaksin. Kan sekarang istilahnya itu apa ya? Imunisasi apa BIAN ya, Mek ya? BIAN. Bulan imunisasi anak, seperti itu programnya sekarang sampai sekarang. Dan ini pun sekarang kami melangkah ke SSC. Surabaya Smart City, kebetulan RW 4 ini mengalami progres yang tahun 2020 tidak ada kegiatan oleh wali kota karena COVID-nya tinggi. 2021 kita mengikuti partisipasi dari Pemkot SSC ini sampai 500 besar, 500 RW sekota Surabaya. Setelah itu berhenti. Tahun 2022 ini alhamdulillah progres kita lolos ke 150 besar, yang mana nanti presentasi. Nah, nanti profil ini nanti dipertanyakan oleh Dinas Lingkungan Hidup yang mengedakan adalah dinas itu, sehingga nanti progresnya ini harus sesuai dengan besok penjurian. Nah, kalau Samen berkenan nanti pas hari penjurian bisa ke sini juga ikut meramaikan, monggo. Nanti tak kasih jadwal melalui Mbak siapa ini ya. Nah, harapannya seperti itu. Termasuk nanti itu adalah poin yang kita dapat daripada dukungan daripada kebetulan akademis juga ikut terjun. Akademis, iya yang banyak dari TS. Dari lingkungan hidup juga. Pokoknya 150 besar ini yang ikut menilai ini aktivis. Akademis juga. Terus dari Dinas Lingkungan Hidup, dari KSH, dari dinas yang terkait juga terjun langsung untuk menilai daripada diet yang ada di wilayah Rutan. Nah kebetulan yang ikut di sini adalah satu RW yang mewakili 3 RT, RT 7, 10, 16. Ketika saya kan masih aktif bekerja, kebetulan COVID ini saya setengah hari, jam 7 sampai jam 8, jam 12. Suka duka, sukanya adalah yaitu tadi, membanggakan doa orang tua dengan bisa melayani warga. Ketika kita bisa melayani warga, warga senang. Inilah yang poin yang saya dapatkan, luar biasa. Walaupun tidak ada apa-apanya. Itu. Terus dukanya, ketika saya posisi di tengah jalan mau berangkat kerja, Pak Lurah ngebel, Pak RW mau blocking itu apa sih? Ketika warga yang kena COVID, ini cerita loh ya. Nah, itu saya disuruh balik. Nah, saya juga punya penawaran, Pak, saya sudah di tengah jalan ini mau balik. Ya ini warganya ada yang kena ini di blocking ini gimana? Akhirnya putar balik. Tapi saya anggap ini adalah tanggung jawab saya sebagai RW. Karena apa? Pendampingan waktu blocking ini harus menghadirkan RT sama RW. Sehingga supaya tidak terjadi gap antara Pak Lurah sama warga. Seperti itu dulu. Sehingga saya menjembatani, memahamkan warga melalui RT agar nantinya daerah ini bisa di-blocking karena ada yang terpapar COVID. Ini flashback cerita COVID loh ya, suka dukanya. Kalau yang lain, satu misal kepengurusan ini kan 24 jam. Dalam artian begini, pelayanan 24 jam itu
mulai pagi sampai pagi kembali, itu yang diprioritaskan adalah untuk mengurus izin kematian, pemakaman sama orang yang berobat. Kalau izin pemakaman kan harus segera dimakamkan, maka segera harus dapat stempel dari RT RW. Nah, kalau orang berobat kan harus segera dapat persetujuan RT RW kalau pihak rumah sakit mengharapkan stempel RT RW. Ini nggak bisa ditolak, harus segera saya stempel. Kalau yang lainnya, umpama pengajuan pinjaman, untuk pengantar, untuk bikin apalah, ini kan bisa disikapi malam hari. Sehingga itu sering saya tolak, saya pahamkan. Karena apa? Memang sudah perjanjian antara 16 RT, bila mana pelayanan 24 jam ini adalah untuk sifatnya yang urgent. Ono wong tawuran, KDRTH, kekerasan rumah tangga. Lah ini jam 12 malam pun saya diketok, saya bangun. Orang meninggal untuk izin pemakaman jam 12, jam 1 malam diketok, saya bangun. Saya enggak ngumbar, swear, HP saya ini 24 jam hidup. Kecuali nek terlelap loh ya. Nah ini mohon maaf, paling ya nyenggolo, paling rolling door sama door ngene stangnya. Seperti itu. Ingin ya merealisasikan doa orang tua. Suatu ketika jenengan nanti akan melahirkan kan, pasti kan ya. Doanya nanti bagi jabang bayi ya Om. Pertama kan disolawati, diadani ya. Mesti kan ditongani. Muga-muga kon berbakti pada orang tua, berbakti pada warga. Ya kan gitu kan? Ingat nggak waktu orang tua jenengan melahirkan kan seperti itu ya. Nek krungu Mbak sampean melahirkan ngono ya, karo gendong ini. Kan gitu kan? Pasti itu doa yang pertama. Motivasi saya seperti itu. Ini gak iso nyeneng wong tua, tapi doane wong tua kan iso nyambung. Itu yang menjadikan saya termotivasi menjadi RW. Dan yang kedua adalah untuk ladang ibadah. Ketika saya nanti meninggal, umpamane wong lak mesti nemu ajal to. Dikenang oleh warga sing gotong akeh. Apa yang kita cari? Kalau ndak amal ibadah yang baik. Tapi nek awake hidupe nyun sewu brengsek. Kira-kira wong nyidek enggak? Ketika kita tanamkan amal menjadi melayani warga, ketika kita sudah ajal, ya itu harapan saya orang berdiri mengenal. Terjalin sangat baik, gotong royong. Buktinya saya masih eksis, RT-nya masih tetap 16, warganya tambah banyak, berarti kan stabil. Kontribusinya luar biasa. Ketika ada giat dari wali kota yang masalah SSC ini, mereka begitu antusias mengikuti SSC. Karena di situ SSC Surabaya Smart City ini yang dikelola ini bukan hanya lingkungan tapi sampah. Jadi meminimalisir sampah nantinya yang akan dibuang ke GPT. Itu kan program SSC kan untuk melimit sampah. Sehingga nanti dipilah, jadi ada bank sampah, itu kan termasuk sumbangsih peduli warga ya kepada lingkungan seperti itu. Kegiatan rutin adalah kerja bakti, senam, gitu. Terus ada juga kalau kesehatan ini posyandu, jentik itu tiap Selasa Jumat. Terus untuk apalagi itu, pokoknya giat dari wali kota turun ke dinas ini kita laksanakan sesuai dengan tupoksi kita. Termasuk ada pelayanan sekarang tambahan daripada wali kota turun ke kecamatan, ke kelurahan, bahwasanya ada pelayanan tiap Selasa ini digilir, pelayanan malam, minggu Selasa pertama RW sekian, nanti kita ke RW 4 ini adalah Selasa keempat, minggu keempat, Selasa keempat. Terus untuk pelayanan Jumat ini 2 minggu sekali, pagi sampai sore. Itu bentuk kami melayani warga sesuai instruksi dari pimpinan wali kota. Kalau keributan kemarin sempat memang lagi-lagi ini COVID. Ketika COVID melanda, bukan Surabaya tok ya, sak Indonesia raya, sak dunia. Ini yaitu tadi masalah blocking tadi. Ketika warga ini terinfeksi, kemudian dia ini tidak mau karantina, ya di situ konflik.
gitu. Ketika BLT nggak merata juga protes, yang diprotes RT ini. Dan di bawah ini biasanya itu adalah kekerasan dari rumah tangga. Itu mungkin ya faktor ekonomi atau apa, itu kan lumrah. Karena apa? Mungkin yang laki ini tidak kerja sehingga yang perempuan ini mintanya ini sekian, Pak Mani. Kami hanya bisa menjembatani, memediasi. Ketika terjadi itu, kami mohon dengan sangat dari pihak yang punya konflik, ya kita panggil RT-nya juga keamanannya, nantinya agar warga ini dikasih pemahaman. Dan kami pun juga ada langkah-langkah daripada kelurahan untuk membentuk UMKM yang mana nanti bisa mengurangi daripada pengangguran yang ada di wilayah masing-masing, seperti itu. Kebetulan sebelum COVID itu memang sempat ada rapat dalam kurun 3 bulan. Setelah ada COVID, merotoli DW do pindah. Nah, nggak tahu kalau di tingkat RT mungkin masih siapa ketahuan masih banyak di tingkat RT. Di RT 5 ini hidup mulai. RT 5 ini hidup. Nggak tahu RT yang lain. Ini saya kurang paham. Karena kalau RT 5 sering adakan kegiatan pengajian ini selalu diundang, ada karang taruna, bahkan di situ lebih hidup.